damai dan sejahtera bagi kita semua. Nama saya Yosefin Oktavia Wulandari. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Pada kesempatan yang baik ini, dalam video ini dimana saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 dalam mata kuliah Teori Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dosen Karyadi SPD MPD. Dalam mata kuliah teori belajar ini, saya akan menyampaikan materi mengenai implementasi strategi pembelajaran pada anak usia dini di kelas. Hakikat anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara pesat. Usia dini disebut juga dengan usia emas atau golden age. Makanan yang bergizi dan yang seimbang serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini tersebut. Tadi hakikat mengenai anak usia dini. Lanjut menuju ke strategi pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran adalah segala usaha guru untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran menekankan kepada bagaimana aktivitas guru mengajar dan aktivitas anak belajar. Dan untuk anak sendiri dalam sepanjang hidupnya di mana mereka berada baik di rumah maupun di sekolah, anak-anak akan melewati dan merasakan bahwa apa yang dilakukan merupakan suatu pengalaman dan berupa perubahan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Anak-anak adalah pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Untuk mempersiapkan anak-anak menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, pembelajaran harus berpusat pada anak. Ada bermacam-macam strategi pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru, terutama guru taman kanak-kanak atau PAUD. Pemilihan strategi pembelajaran hendaknya memperhatikan atau mempertimbangkan beberapa faktor penting, yaitu yang pertama, karakteristik tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, karakteristik anak dan cara belajarnya. Yang ketiga, tempat berlangsungnya kegiatan belajar. Dan yang keempat, tema pembelajaran serta pola kegiatan. Anita Yus 2011 berpendapat pembelajaran yang berpusat pada anak didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak akan tumbuh dan berkembang secara alamiah. Lingkungan bermain dirancang dengan setting pembelajaran untuk mendorong anak untuk berkreasi dan bereksperimen baik indoor maupun outdoor. Dan untuk pembelajaran indoor atau yang biasa dilaksanakan di dalam kelas, guru pendamping atau pengasuh yang sudah menyiapkan segala bahan pembelajaran dengan menyiapkan lesson plan kegiatan dengan tujuan yang sesuai kebutuhan untuk memenuhi dan menanggapi masing-masing anak, serta menghargai kelebihan setiap anak dengan menjaga rasa ingin tahu yang secara alami. Rasa ingin tahu yang secara alami dimiliki setiap anak sehingga dapat mendukung pembelajaran bersama. Strategi pembelajaran anak usia dini ISJONI 2010 mengumumkan beberapa jenis strategi pembelajaran untuk PAUD, antara lain yang dapat dijadikan strategi pembelajaran di kelas. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung, yaitu materi pembelajaran yang disajikan langsung pada anak-anak didik dan anak didik langsung mengolahnya, misalnya bermain balon, bermain puzzle, melukis, dan lain-lain. Diharapkan anak didik bekerja secara menyeluruh dan peran hanya sebagai fasilitator. Strategi belajar individual dilakukan oleh anak didik secara mandiri.
Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran anak didik sangat ditentukan oleh masing-masing individu atau anak yang bersangkutan. Kemudian berikutnya ada strategi belajar kelompok atau secara berguru. Bentuk belajar kelompok bisa dalam pembelajaran kelompok besar dan kelompok kecil. Oleh karena itu, belajar kelompok dapat terjadi pada anak didik yang memiliki kemampuan tinggi akan terhambat oleh anak didik yang memiliki kemampuannya rendah atau biasa-biasa saja. Strategi pembelajaran kelompok dapat dikatakan strategi pembelajaran deduktif dan induktif. Kemudian ada strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep, kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi dari abstrak menuju ke hal yang konkret. Strategi ini disebut juga dengan strategi pembelajaran dari umum ke khusus. Kemudian ada strategi induktif. Bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret, kemudian secara perlahan anak didik dihadapkan pada materi yang cukup rumit. Strategi ini dinamakan dengan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Nah, berikut tadi adalah beberapa strategi-strategi pembelajaran untuk anak usia dini yang dapat diterapkan di dalam kelas. Demikian penyampaian materi mengenai strategi-strategi pembelajaran untuk anak usia dini di kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.